Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini yang berkenaan tentang bangsa Arab sebelum Islam ya teman-teman, dalam gugusan besar tentang sejarah Islam maupun dalam sirah nabawiyah ya, beberapa konten yang bisa kita bahas di dalamnya ya mengenai nama Arab sendiri, kemudian wilayah geografisnya, terus kemudian rumpun dari bangsa Arab, watak dari bangsa Arab, pemerintah Quraisy, terus kemudian kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam atau bangsa Arab sebelum Islam, yang khususnya berkenaan langsung dengan kedatangan Muhammad SAW atau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita membahas mengenai Nabi Muhammad SAW atau membahas mengenai sosok dari Muhammad ya, mau tidak mau ya kita harus membahas tentang latar atau setting ya, di mana Muhammad itu kemudian dilahirkan atau kemudian melewati fase awal sebelum itu mendapat risalah kenabian. Jadi mau tidak mau ya harus kita pahami tentang keadaan ya sosial maupun keadaan budaya dari masyarakat di mana kemudian Muhammad itu muncul, yang kemudian menjadi wilayah pertama kemunculan Islam di situ. Oke, langsung kita bahas di dalamnya berkenaan tentang nama Arab ya teman-teman. Arab itu mempunyai arti yang sama dengan kata Araba dari bahasa Ibrani yang berarti gelap atau steppe. Dia seasal dengan kata abhar atau yang berarti rahlah atau pengembara, karena orang-orang Badui adalah bangsa pengembara atau nomad yang selalu berpindah-pindah kediamannya. Ini definisi yang dikemukakan oleh Hasyim Atiyah. Kemudian Arab atau Arabia itu memiliki makna gurun pasir karena tanah semenanjung ya, itu sebagian besar semenanjungnya ya, itu sebagian besar terdiri atas gurun pasir, maka dia dinamakan Arab. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Theodor Nolde, ini seorang orientalis Jerman. Jadi Arab sendiri kalau secara kebahasaan keduanya juga hampir memiliki kesamaan ya pembahasannya. Yang paling tepat mungkin yang kedua ini berkenaan bahwa Arab sendiri memiliki makna yaitu gurun pasir ya, gurun pasir yang tandus ya, yang kering dan sebagainya, yang di situ itu susah sekali untuk mendapatkan air maupun tanaman untuk tumbuh di sana, sangat susah. Nah, itu yang dimaknakan dari Arab ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian semenanjung itu dinamakan Arab adalah karena sebagian tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan bangsanya adalah sebagai pengembara atau nomaden. Ini disampaikan oleh Nuruzzaman Siddiqi, seorang sejarawan Islam kita ya, sejarawan Islam dari Indonesia ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi penamaan Arab ini dapat diartikan oleh Nuruzzaman ini ya merupakan kombinasi ya dari Atiyah terus kemudian dari Theodor Nolde tadi. Jadi memang hidupnya di gurun atau sebagian besar tanahnya adalah gurun dan kemudian bangsanya adalah bangsa pengembara. Kalau dalam pengertian beberapa kitab-kitab klasik ya, diartikan Arab itu ya melekatnya lebih kepada kebahasaan biasanya ya. Jadi orang yang berbahasa Arab itu ya adalah seorang Arab seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke, tapi mengikuti definisi yang ini ya berarti otomatis menurut Nuruzzaman Siddiqi yaitu itu Arab diartikan ya karena sebagian tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan bangsanya yang pengembara atau nomaden atau berpindah-pindah atau tidak menetap itu. Terus kemudian letak Jazirah Arab sendiri di mana ya? Letak Jazirah Arab ini adalah sebuah semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia. Sebagian permukaannya terdiri dari padang pasir yang panas dan tandus. Letak terutama Mekah adalah sangat strategis dan merupakan persimpangan jalur perdagangan dari berbagai pusat-pusat dagang di utara, selatan, timur, dan barat. Jadi itu kalau kita baca sejarahnya ya, Mekah itu kan terbentuk ya karena ketika Siti Hajar yang merupakan istri kedua dari atau istri selanjutnya dari Nabi Ibrahim kemudian memiliki anak karena ketika beristri dengan istri sebelumnya yaitu Siti Sarah tidak memiliki anak. Ketika memiliki anak tersebut kemudian melahirkan kecemburuan yang akhirnya menyebabkan Nabi Ibrahim mengambil keputusan atau atas perintah Allah untuk menghijrahkan anak dan istrinya ke wilayah yang sangat jauh,
Kalau letak awalnya kalau tidak salah Nabi Ibrahim ya di wilayah Palestina ya. Terus kemudian melakukan perjalanan darat sampai ke wilayah yang nantinya titik di mana mereka diperintahkan untuk berhenti dan tinggal di situ. Ya, wilayah tersebut kemudian yang menjadi titik asal munculnya kota Mekah. Ya kalau masalah kisahnya ya ada tentang Zam-Zam dan sebagainya, itu saya yakin sampean sudah mengetahui semuanya. Jadi tidak perlu saya kemukakan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pembagian bangsa Arab ya. Para sejarawan umumnya membagi bangsa Arab ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu Arab Baidah yang diyakini sudah lenyap anak turunnya ya, tidak bisa kita cari lagi. Baidah bermakna jauh ya. Jadi sudah lenyap jauh sebelum munculnya Islam ya. Dan kabar-kabar mengenai bangsa ini itu diketahui melalui Al-Quran. Contohnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, kaum Madian dan sebagainya. Kalau dalam Quran ya contohnya wasamud alladzina jabus sakhra bil wad, itu tentang kaum Samud. Jadi ada pengabarannya dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Arab Bagiyah. Arab Bagiyah itu dapat diartikan kalau Baidah adalah yang terdahulu, atau yang sudah Baidah itu jauh kan ya, Bait itu jauh. Ya berarti dapat diartikan yang telah punah dan sebagainya ya. Terlalu Arab Bagiyah ini kan dari bakok, bakok itu maknanya kekal, tapi di sini kita artikan lestari. Lestari itu yang masih ada sampai sekarang. Nah, Bakiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Aribah atau yang merupakan orang Arab murni. Biasanya ini keturunan dari Bani Kohton lah ya, Kohton. Umumnya awalnya tinggal di wilayah Yaman ya. Menanjung Arab yang di bagian bawah atau bagian selatan itu, Yaman maupun Hadramaut. Jadi wilayahnya sangat subur pada masanya. Terus kemudian yang kedua adalah Musta'ribah ya, atau yang terarabkan. Ini kalau secara bahasaan dapat diartikan Musta'ribah terarabkan. Mereka yang cara mereka merupakan naturalisasi menjadi golongan Arab kalau bahasanya sekarang itu. Nah ini biasanya adalah Bani Adnan ini. Bani Adnan itu ya keturunan Bani Ismail, atau dapat diartikan Bani Ismail gitu saja. Ya tadi dari sejarahnya adalah tentang hijrahnya Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim bersama anaknya diantar oleh Nabi Ibrahim tersebut sampai ke wilayah yang kemudian menjadi Mekah. Kemudian mereka tinggal di sana sangat lama, akhirnya turun-temurun di sana, akhirnya mereka seolah-olah mewakili definisi sebagai seorang Arab. Nah, di sini jadi sudah masih ada sampai sekarang, dan tapi posisinya adalah Musta'ribah atau yang terarabkan. Itu ya teman-teman ya. Terus kemudian, nah ini bagian bangsa Arab yang Aribah disebut juga Kohtoniyah, dinisbahkan kepada Kohton ya, moyang mereka yang tinggalnya di wilayah Yaman. Kemudian yang Musta'ribah adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Oleh karena itu mereka disebut sebagai Bani Ismail atau Ismailiyah ya. Bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Ibrani yang lahir dan dibesarkan di Mekah ya. Kalau berkenaan tentang Bani di mana Nabi Muhammad dilahirkan ya, Bani Quraisy adalah keturunan Fihr yang mendapat gelar Quraisy. Quraisy sendiri memiliki makna pedagang yang terampil. Jadi suku Quraisy itu sebenarnya hanya kunyah, gelar yang disematkan pada sebuah suku yang dikenal memiliki keterampilan dalam perdagangan. Sebenarnya mereka adalah anak turun dari Fihr atau Ibnu Fihr itu ya. Teman-teman, lanjut. Sekarang dari segi pemukimannya, bangsa Arab dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Ahlul Badawi atau Ahlul Badui ya. Bedouin kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini adalah penduduk yang Arab yang saat itu tinggalnya di padang pasir, hidupnya nomaden, kemudian pencaharian mereka adalah beternak. Karena nomaden mereka tidak banyak membangun peradaban, sehingga sejarah mereka tidak diketahui dengan tepat dan jelas. Jadi orang Ahlul Badawi itu biasanya mereka hidup berpindah-pindah, tidak membuat rumah yang permanen, tapi kadang mereka hanya hidup di tenda-tenda atau rumah sementara. Kalau pada masanya bisa saja di goa-goa dan sebagainya. Terus kemudian hidupnya adalah dari beternak, dan mereka mengikuti di mana ada rumput dan ada mata air. Ketika rumput sudah habis, mata air sudah mulai mengering, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Nah itu Ahlul Badawi. Kemudian yang kedua adalah Ahlul Hador atau Ahlul Hadoroh. Ahlul Hadoroh itu adalah penduduk di daerah subur, menetap di kota-kota, berdagang, bercocok tanam, dan industri. Intinya mereka, Hadoroh itu kan bermakna peradaban. Jadi satu bagian dari bangsa Arab yang mereka hidup di wilayah oase, yang di situ oasenya diyakini bertahan sangat lama. Contohnya yaitu
yaitu Zam-Zam itu kan bertahan sangat lama sampai akhirnya mereka tinggal di sekitarannya, membangun rumah, membangun bangunan ya. Terus kemudian mereka tinggal di situ, membangun peradaban, anak turunnya tinggal di situ, bahkan para pendatang akhirnya juga ikut tinggal di wilayah itu, akhirnya terbentuklah kota. Jadi mereka tidak berpindah-pindah. Ya cara hidup mereka ada yang menanam, ada yang beternak, terus kemudian ada yang berdagang, terus kemudian muncul industri dan sebagainya. Nah, mereka ini yang biasanya dapat dikatakan dapat membangun peradaban seperti masyarakat di Yaman, Hijaz ya, Mekah, Madinah dan sebagainya. Atau ya awal-awal terbentuknya kota-kota di wilayah semenanjung Arab. Jadi dibagi dua yaitu Ahlul Badawi dan Ahlul Hadharah. Kalau dari segi nenek moyangnya atau bangsanya ya, bangsanya asal muasal bangsanya atau sampai sekarang bangsanya itu dapat dibagi dua, Baidah dan Bakiyah. Yang Bakiyah dibagi dua yaitu Aribah atau Arobah, kemudian yang kedua adalah Mustaribah. Itu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana sistem sosial masyarakat Arab? Yang pertama ya, ini lebih terkenal mereka adalah penganut syu'ubiyah ya atau ta'assub. Bahasanya apa itu, kalau bahasanya Khaldun di Muqaddimah itu adalah asobiyah. Kekabilahannya atau klannya ya apa itu militansi terhadap klan, terhadap kabilah, terhadap satu nasab itu mereka sangat tinggi. Dan semuanya didasarkan pada pertalian darah atau bisa saja selain pertalian darah ya karena perkawinan, karena suaka politik atau karena sumpah setia. Jadi kesetia kawanan mereka tinggi, tapi ya kalau sisi negatifnya ya mereka terlalu militan terhadap sukunya masing-masing itu atau kabilahnya masing-masing. Kemudian kabilah bagi masyarakat Badawi merupakan ikatan keluarga juga ikatan politik. Jadi mereka kalau sudah satu kabilah ya berarti ya pasti akan setia kawan dengan satu kabilah tersebut ya. Terus kemudian kabilah dipimpin oleh seorang syekhul kabilah yang dipilih dari seorang anggota yang paling tua, biasanya ya kayak kita lah ya. Kalau di sistem masyarakat tradisional kita ya di Jawa, Sumatera, Kalimantan ya, sebelum model masyarakat modern kan biasanya ada suku-suku ya. Terus kemudian yang menjadi pimpinan adalah kepala suku. Umumnya adalah orang yang paling tua di situ. Dan biasanya ya meskipun paling tua, kadang ya kepala suku itu diturunkan ya, hampir sama dengan sistem feodal, hampir sama dengan monarki meskipun bukan monarki ya. Tapi lebih kepada kesukuan. Tapi biasanya nanti turun-temurun ke anak-anak dan sebagainya kan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian solidaritas kesukuannya atau asobiyah kobaliyahnya ini sangat tinggi ya bagi masyarakat Arab ya, karena tadi mereka hidup di gurun ya, ketika sudah misalkan sudah menemukan oase, tinggal di sekitaran oase, mereka akhirnya ya yang tinggal di situ kan umumnya adalah satu rombongan, adalah mereka satu keluarga atau satu keluarga besar atau beberapa keluarga, tapi kemudian mereka menyatakan sumpah setia menjadi satu barisan. Nah di situ, nah ketika sudah menguasai itu ya mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan itu dari perebutan dari kabilah lain di situ. Nah, solidaritas kesukuan asobiyah kobaliyah ini dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam ya, itu dikenal amat kuat, sangat kuat sekali. Jadi militansi mereka terhadap kelompoknya sangat kuat. Dalam masyarakat modern ya, benturan antar suku atau pertumpahan darah sering terjadi disebabkan ya karena perebutan sumber air, rerumputan ya, perebutan yaitu perebutan wilayah rata-rata ya, perebutan wilayah. Dan biasanya masyarakat Arab pra-Islam ya, karena akan dikenal sebagai bangsa yang gemar berperang pada masa awalnya. Ya karena kesukuannya terlalu tinggi, misalkan ada suatu permasalahan yang kecil yang melibatkan salah satu anggota kabilah, misalkan kemudian melibatkan terjadi pertengkaran dengan anggota kabilah yang lain, bisa saja itu menyulut peperangan antar dua kabilah tersebut. Jadi seperti itu, asobiyah kobaliyahnya ya sisi negatifnya di situ. Oke, kemudian watak bangsa Arab menurut Nur Zaman Siddiqi. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan masyarakat jahiliyah ya, kebodohan ya. Masyarakat yang bodoh, kemerosotan moral atau hilm, bukan bodoh dalam arti ilmu. Walaupun sebenarnya kalau kita artikan memang bodoh dalam arti keilmuan maupun bodoh dalam arti moralitas ya. Ini kondisi alam yang sepertinya kurang berbelas kasihan memberi pengaruh pada bentuk fisik ya, ini karena kekar, kuat dan berdaya tahan tinggi karena mereka hidup di gurun. Ada badai gurun, terus kemudian mencari air susah ya, mencari sumber kehidupan ini ya susah, terus kemudian tanaman juga susah seperti itu. Ketika bercocok tanam juga harus dipelihara dengan usaha yang lebih
lebih susah kan di situ daripada wilayah-wilayah seperti kita yang dikatakan wilayah-wilayah yang sangat subur seperti itu. Kemudian psikis yang khas baik positif maupun negatif. Psikis ya psikologinya mereka yang karena berkembang di gurun ya akhirnya mereka kuat, watak mereka kuat, dan tadi militansinya harus ditinggikan. Karena kalau bukan dengan anggota keluarganya, mereka dengan siapa lagi kan di situ. Jadi ketergantungan pada anggota keluarga, pada kabilahnya itu terbentuk ya karena mereka harus sama-sama bisa melawan tantangan alam itu maupun tantangan non alam, misalkan dari kabilah lain yang berusaha untuk merebut oase atau sumber air maupun rerumputan itu. Seperti itu. Jadi memang terbentuk dari situ. Oke. Lanjut. Terus kemudian watak negatif bangsa Arab yang pertama sulit bersatu. Ya tadi sulit bersatu itu maksudnya sulit bersatu sebagai satu bangsa besar. Rata-rata mereka hanya mengunggulkan kabilah masing-masing, makanya sulit bersatu. Jadi bersatunya hanya secara internal, tapi kalau secara eksternal terus kemudian berusaha menyatukan seluruh kabilah yang ada di Arab saat itu tidak bisa. Terus kemudian yang kedua gemar berperang ya tadi, gemar berperang ya karena memang mereka ya tadi karena kesukuannya sangat tinggi, mereka tantangan alamnya seperti itu. Ketika mereka mendapatkan tempat yang pas, tempat yang nyaman, oase yang bagus, rerumputan yang bagus, akhirnya pasti akan ada rongrongan dari kabilah yang lain yang mereka juga sedang mencari hal yang sama di situ. Makanya mereka sering melakukan perang. Terus kemudian gampang secara psikologis hidup di gurun ya, panas dan sebagainya, mereka sepertinya lebih gampang tersulut emosinya seperti itu. Terus kemudian dikenal kejam ya tadi pokoknya kalau tidak satu kabilah ya bunuh seperti itu. Kemudian pembalas dendam ini sebenarnya alasannya ya karena kesetiakawanan tadi ya. Misalkan dia disakiti oleh orang lain dari luar kabilah, bisa saja bisa menyebabkan perang. Terus kemudian dikenal angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong itu ya intinya mereka meninggikan silsilah mereka masing-masing. Karena ya ini tuntutan agar mereka itu terlihat hebat di depan kabilah yang lain di situ. Jadi angkuh sombong itu bukan terus kemudian internal ke kabilahnya, tidak. Tapi lebih kepada untuk mengunggulkan kabilahnya itu di depan kabilah yang lain. Kemudian yang terakhir adalah pemabuk dan penjudi. Nah ini karena memang masyarakat Arab pra-Islam dikenal jahiliyah, secara moralitas mereka ya tadi ada kebobrokan di situ ya teman-teman ya. Oke lanjut. Kemudian watak positifnya itu mereka umumnya dermawan. Dermawan itu lebih ke internal, kalau ini lebih dermawannya itu ke internal. Intinya mereka setia kawan terhadap yang lain. Jadi tidak boleh ada anggota kabilahnya kemudian yang merasa kekurangan. Kemudian ada jiwa keberanian maupun kepahlawanan. Ya tadi mereka tidak mudah gentar ketika perang. Terus kemudian memiliki kesabaran, ininya lebih ulet lah ya karena mereka memikul penderitaan hidup di padang pasir dan sering melakukan peperangan di situ. Makanya membentuk karakter mereka sangat kuat, kemudian sabar, tabah dan sebagainya dalam berbagai keadaan. Kemudian kesetiaan dan kejujuran, ini lebih pasnya di ikatan hubungan darah maupun jujur dalam melunasi janji kepada teman. Kemudian yang ketulusan dan berkata benar, ini ketulusan itu ya tadi kalau tulus tapi dalam artian internal ke kabilah mereka. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Kemudian sistem pemerintahan. Beberapa kabilah yang pernah menguasai Arab, diantaranya adalah ada Amalikoh, Jurhum, Huza'ah, dan terakhir dipegang oleh Quraisy di bawah pimpinan Qusay bin Kilab. Ia merebut kembali kekuasaan Arab dari tangan Huza'ah ya. Ini bukan keturunan Adnan kalau Huza'ah ini. Lalu Qusay melakukan berbagai penantaan pemerintahan. Ini mendirikan Darun Nadwa, rumah untuk bermusyawarah dan membentuk dan membagi kekuasaan menjadi 4 departemen, yaitu Darun Nadwa, Rifadah, ya kemudian Sikoyah, kemudian Hijabah. Masing-masing ya. Menjelang Islam datang, Abdul Muthalib yang menjadi penguasa pemerintah Arab, ia melakukan pendekatan merukunkan Bani Quraisy dengan membangun sistem pemerintahan oligarki, yaitu pemerintahan bersama. Jadi meskipun Abdul Muthalib menjadi kepala suku dari berbagai kabilah saat itu ya, tapi ia bagi-bagi kekuasaan ya tergantung nanti bagiannya adalah untuk mengurus apa. Nah, ini dilakukan dengan membentuk 10 departemen ya dan membaginya kepada seluruh keluarga di internal suku Quraisy. 10 jabatan-jabatan yang dibagikan, yang pertama adalah hijabah, ini mengurusi masalah agama dan tugasnya adalah memegang kunci Ka'bah. Ini diserahkan kepada keturunan Abduddar, ini hijabah. Kemudian yang sikoyah ini mengurusi masalah air untuk kepentingan penduduk Makkah dan para peziarah. Pimpinan diserahkan kepada keluarga Hashim.
Kemudian yang ketiga Diyat, mengurusi masalah peradilan ini dijabat Abdul Muthalib sendiri ya. Masalah peradilan ya. Kalau masalah air Sikoyah. Air itu ya berarti otomatis Zam-Zam kalau di situ. Terus kemudian Sifarah, urusan diplomatik hubungan luar negeri, luar anu kabilah lah intinya. Termasuk sengketa antar kabilah Quraisy dengan yang lainnya ini. Terus kemudian ada Liwa ya. Liwa ini mengurusi ketentaraan dan pelindungan kehormatan panji-panji. Ini intinya apa itu tentaranya maupun polisinya lah ya, diserahkan kepada keturunan Bani Umayyah. Makanya benar Bani Umayyah nanti mendirikan apa itu mendirikan dinasti. Terus kemudian pada masa sahabat mereka sering yang menjadi orang terdepan ketika penaklukan. Nah, itu makanya karena memang mereka diserai di bidang ketentaraan. Kemudian di Fatah, mengurusi keuangan negara ini, pajak untuk orang miskin. Ya, ini diserahkan kepada keluarga Naufal. Kemudian Nadwah ini mengurusi persidangan majelis negara, serahkan kepada keluarga Al-Uzzah. Kemudian Khainomah ini mengurusi balai musyawarah dan persidangan, diserahkan kepada keluarga Yakhzum bin Murrah. Kemudian Khazinah ini mengurusi administrasi perbendaharaan negara, diserahkan kepada keluarga Al-Haris bin Qais, ini keluarganya Hisham bin Ka'ab. Kemudian Azlam ini mengurusi ramalan untuk mengetahui pendapat dewa-dewa, dipegang Sofwan, saudara Abu Sofyan ini. Nah, kalau untuk kepercayaan yang ada di masyarakat Arab pra-Islam, ya ini banyak kepercayaan yang ada di Arab sebelum Islam. Tapi sebagian besar adalah wasaniyah atau penyembah berhala, ya, pagan. Tapi masih ada yang menganut agama Hanif. Mereka masih punya keyakinan terhadap agama yang diturunkan dari masa Nabi Ibrahim, ya, yaitu agama Hanif. Karena mereka beberapa di antaranya masih beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan di masa Nabi Ibrahim, meskipun tidak semuanya terus kemudian utuh sebagaimana masa Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak masuk kalangan yang membayar zakat. Yang tidak menyembah berhala di situ. Kemudian yang menjadi pusat keagamaan adalah Ka'bah, ya, teman-teman. Pusat keagamaan adalah Ka'bah, ya, pusat ziarah bagi masyarakat Makkah dan masyarakat Arab lainnya, atau pusat penyembahan berhala itu di Ka'bah itu sendiri, teman-teman, ya. Terus kemudian secara kepercayaan menjelang datangnya Islam, Ka'bah itu dikelilingi tidak kurang dari 350 berhala. Ini sekaligus menggambarkan banyaknya suku yang ada di Jazirah Arabia di situ, teman-teman. Jadi secara kepercayaan memang ya sebagian besar adalah penganut penyembah berhala. Selebihnya ada yang menyembah masih menganut agamanya Hanif yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu keturunan, maksudnya keturunan secara kepercayaan gitu, teman-teman. Nah, ini penjelasan mengenai masyarakat Arab pra-Islam, ya, semoga bermanfaat. Nanti sampean bisa disinkronkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran berkenaan tentang keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Ya, baca buku literatur yang kemarin saya minta untuk sampean untuk beli, maupun paling tidak sampean baca dari hasil pinjaman juga nggak apa-apa. Itu ya, itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.